Biasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini karena Tuhan luar biasa. Kita sudah lama tidak berjumpa dengan jumpa darat, tapi berjumpanya dengan media. Tetapi tetap tidak mengurangi rasa sukacita pada malam hari ini tentunya. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita tetap menggunakan protokol kesehatan kita. Karena harus mentaati peraturan yang diadakan di Kota Solo dan seluruhnya. Terima kasih kepada saudara yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Perayaan Ekaristi, pelantikan dan peresmian PD PKK Santo Mikael periode 2020 sampai dengan 2022. Dan yang kami hormatin kepada Ibu Lisa Aryani sebagai Koordinator Umum BPK PKK KAS, kami mengucapkan selamat datang. Dan kepada Bapak Agus Tuyono sebagai Koordinator BP Kevikepan Surakarta, kami mengucapkan selamat datang. Boleh aplausnya Bu Lisa dan Pak Yono? Luar biasa beliau. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang dari perwakilan PD PKK Kevikepan Surakarta yang sudah jauh-jauh untuk hadir mengikuti misa perayaan pelantikan dan peresmian PD PKK Santo Mikael. Dan untuk malam hari ini, kalau kita tidak kenal kan tidak sayang. Saya akan memanggil dari PD, nanti yang saya bacakan boleh angkatan lambaikan tangan ya. Kita kan ini misanya misa sukacita. Baik, PD PKK Kristus Raja, belum hadir. Oh, tidak hadir, baik. PD PKK Santa Maria Regina Purbawardayan, oke, Bu Maria dan Bu Yeni ya. PD PKK HTB Santa Perawan Maria Boyolali, belum hadir juga. PD PKK Santo Petrus Purwosari, oke, tepuk tangan. Luar biasa. PD PKK Santo Antonius Purbayan Solo, belum hadir juga ya. Oh, Bu Lisa perwakilannya. PD Santa Maria Purbayan Solo, belum ada juga. PD Santa Maria Assumpta Klaten, oke, tepuk tangannya ya, jauh-jauh, luar biasa. PD PKK Santa Angela Karanganyar, oke, luar biasa. Ternyata hadir. PD PKK Santo Paulus Kleco, wow, luar biasa Bapak yang satu itu ya. PD PKK Faustina Wedi Klaten, belum ada ya? Nggak apa-apa, kita tunggu. PD PKK Santo Ignatius Ketandan Klaten, belum hadir juga. PD PKK Missio Dei, nggak ada ya? Yang muda-muda malah belum hadir nih. PD Santo Gabriel, belum ada juga. PD Santo Mikael hadir semua, boleh tepuk tangannya semuanya. Dari PDSB boleh angkat tangan Pak Chandra, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Chandra, luar biasa ya. Sedikit kami akan membacakan rangkaian susunan acara pada malam hari ini. Tentunya yang pertama yang kita nanti-nantikan adalah misa. Misa pelantikan dan peresmian PD PKK Mikael. Misa pada malam hari ini berkonselebrasi bersama Romo Yohanes Dwi Harsanto PR, didampingi oleh Romo Antonius Sabtono Hadi PR, beliau selaku moderator umum Kevikepan dan juga moderator PD PKK Santo Mikael, dan didampingi oleh beliau Romo Emmanuel Noah. Terima kasih Romo Emmanuel yang sudah memberikan tempat yang luar biasa bagi PD PKK Santo Mikael untuk berorganisasi di tempat ini dan sudah menyediakan pada malam hari ini untuk pelantikan malam hari ini. Dan yang kedua,
nanti ada penyematan PIN secara simbolis kepada Koordinator PD PKK Santo Mikael oleh Romo Yohanes Dwi Harsanto PR. Lalu yang kedua, kami mohon Bapak Ibu setelah berkat penutup untuk tetap tinggal sejenak. Kita akan mengambil foto bersama para Romo yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan misa pada malam hari ini. Terima kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Para romo
Ibu Bapak, Saudaraku di dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Angkat tangannya, Shalom. Ada sukacita, amin. Sehat, amin. Romo-romo sehat semua? Puji Tuhan, saya juga sehat. Pada malam hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, kita bersama-sama berkumpul di Gereja Santo Paulus ini untuk merayakan Ekaristi Kudus dengan intensi pokok yaitu peresmian PD Santo Mikael dan peresmian pengurus-pengurusnya untuk periode 2020 sampai 2022. Romo Dwi Harsanto yang kami hormati, mereka telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih di bulan Februari yang lalu mereka telah rekoleksi. Sekalipun di tengah pandemi mereka tetap berkoordinasi, membangun hidup rohani dengan berbagai macam cara. Dan tampaknya pada sore hari ini mereka telah siap sedia untuk dilantik dan memelihara rohani mereka dalam persekutuan doa karismatik Katolik Santo Mikael. Untuk itu Romo Dwi Harsanto, kami mohon Romo untuk melantik mereka, meresmikan dan juga memimpin seluruh perayaan Ekaristi dari awal hingga akhir. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, juga di dalam munculnya persekutuan doa karismatik Katolik Santo Mikael di Surakarta ini tidak lepas dari bimbingan dan penyertaan serta karya Roh Kudus sendiri. Kita syukuri itu sembari sadar kita ini pendosa. Mari kita akui dosa kita supaya layak menyambut Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas para rasul mulia telah mengantar kami mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus memilih di antara murid-muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kesediaan Anda semua, para pengurus periode Oktober 2020 sampai Juli 2022, karena mau dilantik. Juga selamat atas berdirinya PD ini. Kita tahu Santo Mikael itu adalah malaikat agung. Arti nama Mikael adalah siapakah seperti Allah? Suatu pertanyaan retorik yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya adalah tidak ada. Siapakah seperti Allah? Tidak ada. Allah Tritunggal Maha Kudus, yang tertinggi, yang wajib dimuliakan dan disembah. Kalau dikontekstualisasikan nama malaikat ini, karena tidak ada yang menyamai Allah, maka kita semua hanyalah pelayan-pelayannya. Mikael itu dalam kitab Daniel bab 10 ayat 13 adalah malaikat, kepala para malaikat, yang utama dari para malaikat agung, pemimpin besar. Bahasa Ibraninya Hasor Gadol, pemimpin besar. Dia juga disebut one of the chief princes, satu dari para malaikat agung, tetapi dia pemimpinnya, primus inter paresnya. Jadi yang utama dari antara para malaikat agung itu. Maka gelarnya dalam bahasa Ibrani adalah Akad Asarem Harisonim. Akad itu dia yang membawa sang terjanji sendiri. Dalam kitab Yudas bab 1 ayat 9, ya ayat 9 itu aja ya, karena Yudas hanya satu bab. Mikael ialah disebut ya malaikat agung, malaikat tertinggi, Sar Hamalakim, Yunaninya Arkagelos, Archangeli, itu bahasa Inggrisnya, Archangel, malaikat agung. Dan Anda memakai nama malaikat ini yang sebetulnya pertanyaan retoris. Siapakah seperti Allah? Siapakah menyamai Allah? Enggak ada. Kami, kalau diteruskan, kami hanya pelayannya. Kami adalah hambanya yang tak berguna, yang hanya melaksanakan apa yang harus kami laksanakan, itu perintah Dia. Semoga nama ini menjadi tanda bagi Anda, orang-orang yang melayani Allah dengan sukacita seperti malaikat agung Santo Mikael. Dia digambarkan membawa pedang atau tombak yang membinasakan setan, malaikat kegelapan, malaikat yang memberontak. Panglima tertinggi ini tidak rela jika ada malaikat yang memberontak, yang tidak mengabdi Allah lagi, melainkan mengabdi dirinya sendiri. Nanti kalau para pengurus pelayan ini tidak lagi melayani Allah, saya doakan malaikat agung datang dari langit membawa pedang untuk Anda. Ben di pedang.
Nah ini ya, karena hanya melayani Allah. Siapakah yang menyamai Allah? Enggak ada, kita semua hanya pelayannya ya. Mohonlah selalu malaikat agung Santo Mikael supaya mengingatkan kita ketika dalam pelayanan kita mengeluh, kita ingat, oh iya, aku ini hanya pelayan. Siapakah sih yang menyamai Allah? Bukan saya nggak bisa, tiada seorang pun. Ketika kita terlalu gembira dan puas karena pelayanan yang sukses, kita bertanya malaikat Santo Mikael, siapakah sih yang menyamai Allah? Nggak ada. Ya, kalau saya ini acara sukses karena saya, biarlah kamu turun dengan pedangmu menusuk jantungku saat ini juga. Nah, jadi selalu ingat kita hanya melayani Dia. Sukacita kita hanya merupakan syukur karena rahmat Tuhan yang berlimpah yang boleh kita rasakan ya. Bukan merupakan hak atau bahkan kesombongan yang harus kita pegang teguh ya. Tidak, ini sungguh-sungguh untuk Allah saja. Hari ini kita juga merayakan Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul yang mulia yang dipanggil Tuhan sendiri dengan namanya dan yang berproses mau jatuh bangun mengikuti Yesus dengan kelemahannya, dengan segi-segi manusiawinya yang tidak hilang, tapi mau bertumbuh, mau berkembang, mau belajar, mau rendah hati, sehingga mereka dianugerahi para rasul yang kudus. Karena di antara para rasul yang kudus pun ada yang memberontak. Ya, jika di antara malaikat ada yang memberontak, di antara para rasul utusan Yesus juga ada yang memberontak. Santo Simon dan Santo Yudas setia. Ada Yudas yang tidak setia, yaitu Yudas Iskariot yang tidak setia. Dengan peringatan ini kita pun diingatkan untuk pelantikan kita ini, supaya kita ingat kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan saja. Dan ingat ada malaikat yang selalu memuji nama Tuhan, tapi juga ada yang memberontak karena iri hati, karena dengki, karena sombong, karena macam-macam dosa itu. Selain rasul yang memberontak ya, yang akhirnya sudah jatuh baginya bagian yang pantas untuk dia. Maka saudara-saudari, selamat sekali lagi, dan mari kita makin setia mengembangkan PD termasuk PD Mikael ini, juga mengembangkan KWD di Keuskupan Agung Semarang ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Pelantikan dan peresmian PD Mikael. Saudara-saudari, calon pengurus Persekutuan Doa Santo Mikael yang disebut namanya dimohon untuk berdiri dan tidak semuanya maju ke depan, cukup yang kemarin sudah mengikuti gladi bersih. Susunan pengurus PD PKK Santo Mikael periode 2020 sampai 2022. Moderator Romo Antonius Sabtono Hadi. Koordinator Maria Ansila Poa Maisang. Wakil Koordinator Franciscus Saverius Hendro Saputro. Sekretaris 1. Stefani Elizabeth Heni Haryani Wijaya. 2. Margareta Indrati Hartanto Putri. Bendahara
1. Laurencia Yovita Leniawati. 2. Angela de Merici Ineke Sutanto. Tim kerja liturgi Veronica Ira Kusnadi. 2. Felicia Panca Asri Rostiati. Tim kerja sarana dan prasarana multimedia Alexander Surya Dinata, Angela Indah Wahyuningsih, Maria Amelia Andrina Santi Stasia Lim. Sound System Gregorius Kristijono, Yohanes Hartanto. Perlengkapan Justinus Sudarnoto, Ignatius Subur Harsono, Stefanus Pansiangyong, Yohanes Arif Wibowo Sutanto, Yohanes Jimmy Prabowo. Tim kerja pujian Vincentia Lili Sutanto, Maria Lina Widoretno, Maria Ina Teresia Senjaya, Alfonsa Victoria Melinda Hartantio, Litwina Lani Susanti Sutresno, Maria Cecilia Hestiwati, Vincentia Elizabeth Depi Yosiaga, Agnes Florencia Indah Tri Purwaningsih, Dionisia Eli Puji Utami, Maria Katarina Fiesti Puji Astuti, Maria Margarita Mia Fanti Santoso. Tim kerja musik Francisco Savrius Hendo Saputro, Antonius Reinhard Andi Wibawanto. Tim kerja konsumsi dan among tamu Katarina Sinalani Setiawati, Francelin Feni Indrawati, Laurencia Franciscus Lim Yenven, Katarina Yovita Hartati, Godeliva Rosita Riawati, Vincentia Helena Jini Lestari, Sisilia Maria Erika Budiono, Francisca Laurencia Stianing Tias Honggowati. Tim kerja bidang sosial dan dana Ignatius Deloya, Luther Teguh Krishna Samputro, Antonius Sasijo Sujuk, Stefanus Jonis Hendrawan, Rafael Agung Setiawan, Daniel Olisius Alusius Agus Susanto Dharma, Katarina Siena Lani Setiawati, Giovanni Agnes Meta Widyastuti, Hieronymus Gusmi Ing Dina Mulya Setiawan, Laurencia Go Maria Pramitasari. Tim kerja pendoa Felix Joseph August Pramono, Albertus Januarius Budiono, Brigita India Budi Hastuti, Maria Teresia Roosiani Prastiowati, Antonius Ong Budi Hartono. Romo Yohanes Dwi Harsanto, Vikep Kategorial, yang mewakili Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang yang kami hormati. Inilah para calon pengurus PD Santo Mikael periode 2020 sampai dengan 2022. Untuk itu kami mohon Romo berkenan meresmikan dan menetapkan berdirinya PD Santo Mikael di Kepikepan Surakarta mulai hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Terima kasih. Saudara-saudari, tugas pelayanan sebagai pengurus PD Santo Mikael adalah tugas pelayanan yang suci, mengabdi kepada hadirat Allah, dan sangat dibutuhkan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup iman umat. Dalam upacara pengukuhan ini kita mohon agar Allah berkenan menambahkan rahmat-Nya kepada anggota gereja yang dipilih dan diserai tugas pelayanan untuk kepentingan seluruh umat. Sebelum PD Santo Mikael diresmikan dan saudara-saudari dilantik sebagai pengurus, perkenankanlah saya bertanya.
Bersediakah saudara-saudari dilantik sebagai pengurus PD PKK Santo Mikael? Bersediakah saudara-saudari melayani kebutuhan anggota PD Santo Mikael dan umat Katolik pada umumnya dengan ikhlas hati? Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara dan menjadi saluran rahmat Tuhan? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam hati saudara-saudari. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memilih para hamba-Mu ini menjadi pengurus PD Santo Mikael. Sudilah Engkau menguduskan dan melimpahkan berkat atas hamba-hamba-Mu ini. Dampingilah mereka dalam pelayanan yang mulia ini, agar tumbuh dan berkembang dalam kebijaksanaan, terutama dalam segala suka dan duka pelayanan mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Romo Iman memerciki Anda dengan air suci, juga untuk patung Mikael dan Pin. Allah Bapa makasih, berkatilah patung Santo Mikael dan Pin ini yang mengingatkan kami akan pertanyaan abadi, siapakah menyamai Allah? Supaya kami hanya melayani Engkau saja seperti malaikat agung Santo Mikael, dan jauhkanlah kami dari serangan setan serta godaan yang meruntuhkan iman, harapan, dan kasih kami, berkat penyertaan Santo Mikael, demi Kristus Tuhan kami. Meski kami
Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan, mengabulkan doa-doa orang beriman. Bagi PD Mikael, ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur boleh merayakan Ekaristi ini. Berilah kami semua semangat berkobar untuk menjadi generasi penerus yang penuh harapan bagi gereja kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar senantiasa menyadari panggilan hidup Katolik, teguh imannya dan menjadi tumpuan masa depan gereja-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus yang baru dilantik, ya Bapa, mampukan kami seluruh pengurus PD Mikael agar menjadi pribadi yang mau berdaya ubah dan berperan aktif dalam memajukan PD Mikael dan juga menjalankan tugas panggilan kami, sehingga sanggup melaksanakannya dengan ikhlas dan gembira hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan pengajar awam yang membimbing PD-PD, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia, serta mendampingi gereja-Mu dalam menanamkan semangat optimis dan penuh harapan untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat yang saat ini menderita karena virus corona, ya Bapa, jadikanlah kami umat-Mu di PD Mikael ini untuk menolong, peduli, menghibur serta ikut menguatkan mereka seperti yang telah dilakukan oleh Santo Mikael. Allah yang Maha Kasih, banyak bencana yang terjadi karena kesalahan dan dosa kami. Saat ini mewabah virus corona yang mematikan. Kami mohon dengan kuasa-Mu, Engkau pulihkan yang menderita sakit dan Kau putuskan tali penyebarannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat yang berhimpun di sekitar altar ini, semoga iman kepada Yesus Kristus menuntun semua umat untuk dapat mempercayai kebaikan Allah melalui sesamanya, sehingga semua semakin dipersatukan dalam cinta kasih seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menghaturkan ujub pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita aturkan persiapan persembahan. Sungguh
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kemuliaan, terimalah persembahan ini dan bimbinglah kami agar pantas merayakan misteri suci ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkaulah Gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kami kawananmu. Sebaliknya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala yang memimpin kawananmu, yaitu umat yang percaya kepada putra-Mu. Oleh sebab itu, kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dalam laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa,
perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami, Monsinyur Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat suci, bersama para rasul, khususnya Simon dan Yudas, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Maka ya Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda,
Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sakramen yang kami sambut mengobarkan hati kami untuk ikut mewartakan Injil-Mu dalam Roh Kudus. Semoga doa dan pertolongan para rasul-Mu, Santo Simon dan Santo Yudas, melindungi kami senantiasa dalam pesiaran menuju hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman, sambutan dan ucapan terima kasih oleh Ibu Misyang selaku Koordinator PD PKK Santo Mikael. Yang kedua, sambutan Ibu Lisa sebagai Koordinator Umum BPK PKK KAS. Yang ketiga, sambutan yang terhormat Romo Yohanes Dwi Harsanto PR selaku Romo Moderator BPK PKK KAS. Dan untuk acara selanjutnya
Kami mohon Bapak Ibu tetap untuk tinggal, nanti akan diambil gambarnya setelah berkat penutup. Bersama kami, para pengurus PD PKK Santo Mikael, dan semua PD PKK parokial, dan kepada semua PD kategorial, serta pengurus tingkat Kevikepan Surakarta. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah diambil gambarnya, Bapak Ibu diperkenankan untuk kondur, lalu akan diberikan souvenir dari PD PKK Santo Mikael. Tetapi mohon maaf, setiap perwakilan PD mendapat 1 souvenir. Diperkenankan hanya 1 souvenir, kami mohon maaf. Terima kasih, berkah dalem. Yang saya hormati Romo Yohanes Dwi Harsanto, Romo Antonius Sabtono Hadi, Romo Emmanuel Nua, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di tempat ini, selamat malam, berkah dalem. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yohanes Dwi Harsanto, Romo Moderator BPK PKK yang sudah bersedia meresmikan dan melantik pengurus PD Santo Mikael periode 2020-2022. Romo Antonius Sabtono Hadi, Romo Moderator PD PKK Kevikepan Surakarta yang dengan sabar membimbing dan terus menyemangati terlaksananya peresmian PD Mikael. Terima kasih untuk Romo Emmanuel, Romo Paroki Gereja Santo Paulus Kleco yang sudah bersedia meminjamkan tempat dan banyak membantu persiapan misa pada malam ini. Terima kasih Ibu Lisa yang sudah mau hadir, Koordinator Umum BPK PKK KAS yang selalu mendukung berdirinya PD Mikael. Terima kasih Bapak Yono, Koordinator BPK Kevikepan Surakarta yang selalu membimbing dan mendukung PD Santo Mikael. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus Kevikepan dan para koordinator PD PKK Kevikepan Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman pengurus PD Santo Mikael yang bertugas, KOR, dan yang lain yang sudah mempersiapkan misa peresmian pada malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Lina yang direpoti terus sampai stres, yang sudah banyak memberi masukan. Saya mewakili PD Santo Mikael benar-benar sangat bersyukur akhirnya PD Santo Mikael bisa diresmikan pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020. Dalam suasana sukacita ini, izinkan saya untuk sedikit menceritakan tentang perjalanan Persekutuan Doa Santo Mikael. PD Santo Mikael sebagian merupakan alumni Sekolah Evangelisasi Pribadi para pengusaha angkatan yang pertama dan yang kedua, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kami. Tanggal 20 Februari 2019, PD Santo Mikael sudah mulai mengadakan persekutuan doa yang pertama, waktu itu di Gereja Santo Petrus Purwosari. Kami juga sudah mengadakan rekoleksi untuk para pengurus bersama Romo Sabto, tepatnya tanggal 1 Maret 2020, yang sedianya tanggal 18 Maret kemarin PD Santo Mikael akan dikepiakkan ya Mo. Tapi karena pandemi semuanya jadi tertunda. Puji Tuhan, dengan semangat kebersamaan teman-teman semua kita selalu berkomunikasi. Salah satunya ngopi bersama. Dan saat itu
ada usulan dari Pak Hendro untuk mengadakan PD Zoom atau PD online. Saya juga sempat pesimis apa ada yang mau Pak, tapi akhirnya kami mengadakan PD Zoom pertama kali tanggal 17 Juni dan sampai sekarang PD Zoom tetap berjalan setiap Rabu minggu ketiga. Adapun visi dan misi PD Santo Mikael adalah menjadi wadah bagi para pengusaha Katolik untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan bertumbuh bersama dalam iman, mengadakan pelayanan bakti sosial, dan menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu kegiatan PD Santo Mikael yang tetap berjalan selama masa pandemi yaitu bakti sosial yang diprakarsai oleh tim bidang sosial. Mari kita melihat sekilas kegiatan bakti sosial PD Santo Mikael. Mari Pak Luther, bisa diterangkan sebentar. Selamat malam. Perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai gambar yang ditayangkan. Itu adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan PD Mikael selama masa pandemi. Antara lain kita berbagi paket sembako, kemudian berbagi beras yang dinamakan dengan giras, yaitu berbagi beras dengan berbagai kalangan di Surakarta. Kemudian kita juga bergandengan tangan dengan umat agama lain untuk bisa menyalurkan paket-paket beras tersebut kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Kita fokuskan selama ini berada di Karisidenan Surakarta. Jadi sampai di pelosok-pelosok Sragen, kemudian di Karanganyar, Sukoharjo, Kota Solo, itu masih banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Termasuk pada waktu awal-awal pandemi, kita juga melakukan pengumpulan ember-ember di mana kita manfaatkan sebagai tempat untuk bisa mencuci tangan. Nah, ada beberapa gambar yang tadi sudah tertayangkan, itu bantuan untuk rumah tua di Yogyakarta di Kendungan. Kemudian ada paket beras yang kita kirimkan ke beberapa paroki, termasuk di paroki Jepara, juga di paroki Ponorogo, gitu ya. Sejak pandemi di daerah pelosok itu penduduk desanya betul-betul sangat membutuhkan bantuan, gitu. Ya, ini pembagian sembako. Ya, ini beras. Kemudian kita juga melakukan pembagian masker pada waktu awal. Ini paket sembakonya. Paket sembako, ini paket berasnya. Ya, ini pembagian masker yang tadi. Nah, kita masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah yang betul-betul memang saudara-saudara kita betul-betul membutuhkan gitu. Ini paket beras yang kita namakan di Surakarta ini dengan nama hashtagnya Giras Bagi Beras. Nah, itu betul-betul ini seperti simbahnya ini betul. Nah, ini paket-paket berasnya. Nah, selama masa pandemi ini kita malah mendapatkan berkah karena kita bisa bergandengan tangan untuk melakukan aksi nyata untuk sesama kita. Ya, sudah selesai. Saya rasa demikian. Makasih, Bu. Akhir kata, teman-teman semua,
PD Santo Mikael merupakan sarana untuk kita memuji dan melayani Tuhan, serta membangun persaudaraan yang kuat. Mari kita saling mendukung, menguatkan, agar kita bahagia dalam pelayanan ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mau menjadi pengurus. Jangan takut, bimbingan Roh Kudus pasti kita bisa memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Amin. Malam Romo Santo, Romo Sabto, dan Romo Iman berkah dalam. Selamat malam teman-teman semua, Shalom, berkah dalam. Iya, tadi saya seneng lihat Cik Maisyang punya koordinator yang lemah lembut, ya kan? Jadinya kalau anak buahnya nanti nakal, nanti negurnya juga lemah lembut, seperti itu ya Cik ya. Itu merupakan wujud dari salah satu persekutuan umat beriman yang disayangi Tuhan, yaitu anggota-anggotanya harus selalu, yang pertama itu rendah hati, ya, rendah hati dulu, yang kedua taat, setia, dan jangan lupa yang terakhir penuh kasih. Tadi Romo sudah mengatakan bahwa PD Santo Mikael itu berlindung pada Malaikat Agung Santo Mikael, ya kan? Jadi kalau ada kecroh di dalamnya berarti tidak lagi berlindung di dalam Malaikat Agung Santo Mikael. Jadi harus diingat bahwa semua itu memiliki kehendak yang baik. Kita semua itu memiliki kehendak yang baik untuk majunya PD Santo Mikael. Tetapi kalau sampai ada kecroh di dalamnya, kita harus tarik diri dulu. Supaya apa? Supaya PD ini semakin berkembang dan semakin menjadi berkat bagi gereja dan sesama. Setuju teman-teman? Ya. Terus yang kedua, saya mau katakan bahwa di dalam pandemi ini seperti Cik Mes yang tadi bilang, kita semuanya merosot. Maksudnya juga secara rohani kita juga merosot karena tidak mendapatkan asupan langsung dari Romo atau dari mana-mana. Segala kegiatan hanya dilakukan secara online. Tetapi mulai saat ini saya minta kita semua bangkit untuk membantu gereja Keuskupan Agung Semarang. Supaya apa? Supaya teman-teman kita yang lain juga merasa tersemangati. Yang lemah, yang masih takut datang ke gereja karena pandemi ini, ayo kita semakin semangati bersama. Kita adakan berbagai kegiatan. Bahkan dari Keuskupan Agung Semarang sendiri mulai tanggal 22 Oktober yang lalu sudah membolehkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara offline. Teman-teman sudah tahu ini. Ya. Jadi kita bisa atur itu selama kita mematuhi new protokol yang ada dan yang datang adalah orang-orang yang sehat, maka kegiatan offline bisa dilakukan dan semoga itu semakin menjadi penyemangat bagi teman-teman yang lain supaya mau aktif menggereja kembali. Itu aja. Terakhir saya mau katakan provisiat terhadap PD Santo Mikael. Semoga PD ini yang adalah PD pengusaha di Kefikepan Surakarta boleh menjadi saluran rahmat, saluran berkat bagi semua pengusaha di kota Solo supaya semakin mendekat kepada Tuhan dan bersama-sama menjadi berkat bagi gereja. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Romo Sabto Nadi, Romo Iman, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Puai Maisyang dan teman-teman atas kepengurusan Anda mulai sore ini sampai 2022. Selamat, ikut gembira dan Tuhan menyertai. Yang kedua, saya sampaikan yang sudah pernah saya sampaikan dalam rapat Zoom pada teman-teman kelompok-kelompok kategorial
bahwa nanti arah dasar Keuskupan Agung Semarang akan dicanangkan November nanti dengan pokok persoalan yang akan kita hadapi tahun 2021 dan 2022, yaitu kita pemulihan karena dampak pandemi, khususnya secara ekonomi, sosial, budaya, dan rohani. Katolisitasnya kita kuatkan lagi, apostolisitasnya kita kuatkan lagi. Juga kita pikirkan program apa yang pantas dan pas untuk tahun 2021. Ya, saya kira sudah berpikir tentang itu, tinggal nanti dilakukan. Karena kita belum disuntik vaksin dan belum ditemukan obat, maka kemungkinan nanti kita harus berani untuk mulai offline atau tatap muka. Saya dengar dari Romo Sabtono Hadi bahwa sudah dimulai sebetulnya tatap muka itu. Bagus, dan kita lanjutkan dengan protokol kesehatan, karena sapaan terhadap kerohanian itu kita sebagai gereja Katolik tidak bisa lepas dari persekutuan. Tidak mungkin kita itu akan online terus, ya, tidak mungkin. Dan itu tidak sesuai dengan hakikat gereja yang bersatu dari dalam persekutuan sakramental maupun sosial yang harus bertemu, ya, secara langsung, ya. Sakramen itu juga harus sentuhan langsung, ya. Seperti halnya Anda juga di dalam keluarga juga ketemu langsung, itu kan menguatkan. Kami di komunitas Romo-Romo juga ketemu langsung. Maka kalaupun nanti tetap ada online, tetap harus digabungkan dengan offline, blended, ya, blended meeting atau blended persekutuan, sehingga ada semangat baru. Pemulihan katolisitas dan apostolisitas itu tekanan pada 2011. Monggo dipikirkan bagaimana caranya supaya PD kita berkembang di dalam pandemi, justru karena pandemi ini. Tadi saya melihat sudah sangat bagus ya programnya yang ketika pandemi ini menolong saudara-saudari kita yang berkekurangan, dan itu membuat kita juga bertumbuh di dalam pelayanan, dalam semangat, dalam sukacita. Saya kira begitu. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan memberkati. Penyerahan SK. Ibu Mesyang maju ke depan altar. Simbolik. Mari kita mohonkan berkat untuk perjuangan hidup kita selanjutnya, sekaligus mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Amin. Dari PD PKK Parokial
foto bersama para romo. Kami persilahkan dari parokial. Kemarin yang prepare, saya harap untuk maju ke depan. Yang prepare kemarin, pengurus PD Mikael yang prepare tadi malam, kami harap maju ke depan. Bu Mesyang wakilnya, saya wakilnya, 2. Ya, yang tadi malam prepare. Ya, mari silakan segera. Yuk, yang tadi malam prepare. Kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu.
kono el. Sing yo kuwi lho, ora. Aku ora iso lho, tole lho. Iki sono Indonesia no aja suara satu. Oke. Santa Maria Regina Purbawardian ke tempat Bu Mesiang. Santa Maria Perawan dari Boyolali nggak hadir ya? Oke. Santo Petrus Purwosari silahkan. Ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Santo Antonius Purbayan. Santo Antonius nggak ada ya? Lanjut. Santa Maria Purbayan Solo. Santa Maria perwakilannya ada? Ada? Oh tidak ada. Oke. Santa Angela Karanganyar. Silahkan Mbak. Ayo. Oh Pak Surya boleh. Pak Surya silahkan mengambil dengan Ibu Mesiang. Oke, dari Karanganyar Mbak, monggo Santa Angela. Wes kan yo, boleh. Dari Santo Paulus Kleco, Pak Nardi tadi ya perwakilannya. Silahkan, bawa pulang Pak Nardi. Lalu PDPKK Faustina Wedi Klaten, nggak ada yang hadir? Oke, lanjut. Santa Ignatius Ketandan Klaten, tidak ada yang hadir. Lanjut. Dari Missio Dei nggak ada yang hadir? Lanjut. Gabriel, tadi Pak Adi hadir lalu pulang. Kalau begitu, dari Maria Assunta, boleh silahkan. Oh Maria Assunta ada kok, monggo. Maria Assunta. Lalu dari Gabriel nggak ada ya. Kalau begitu Bu Lili Surgawati boleh atau Pak Har mewakili pribadi hadir, monggo kami persilahkan. Berdua boleh, monggo. Tapi satu saja souvenirnya. Kami persilakan Ibu Lisa atau Pak Yono dulu, monggo. Ya, terima kasih Pak Yono. Silakan untuk membimbing kami di Kepikepan Surakarta. Terima kasih Pak Yono. Bu Lisa, monggo. Dari tadi sudah? Maria Assunta, Klaten. Oh sudah? Boleh? Bu Mesiang.
Bu siapa ya? Bu Nani benar, bukan? Bidang kefikapan. Siapa ya? Silakan Bu. Satu. Halo? Ya, baik. Ya, oke. Lalu pembagian PIN pengurus ya Bu Mesyang. Siapa? Teman-teman dulu. Oke, baik. Ini kita dapat PIN dari Bu Mesyang. Silakan maju urut aja ke depan dari Cieni. Halo Koloki. Pak Chandra mana ya? Pak Chandra pulang toh? Lah Yundi, Rano. Oh, foto. Ya, baik. Mari tim pujian silakan foto di sini.